Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pertengkaran pada masa Pilpres di media sosial karena penyebaran hoax. Topik permasalahan yang kami gunakan adalah adanya pertengkaran antar pendukung pasangan calon presiden di media sosial karena adanya penyebaran hoaks. Selanjutnya yaitu akar masalah. Jadi akar masalah dari topik ini yaitu ketidaktegasan aparat hukum dalam menindaklanjuti penyebaran hoax di media sosial pada masa kampanye. Kemudian penyebab. Nah, terdapat beberapa penyebab dari permasalahan yang sedang kita bahas. Yang pertama yaitu penyebaran hoax atau informasi yang keliru mengenai salah satu paslon. Kemudian yang kedua yaitu sikap fanatisme dari pendukung paslon, di mana sikap ini dapat melakukan segala cara untuk mengunggulkan paslon yang didukungnya atau dengan merendahkan paslon yang tidak didukungnya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan adanya unggahan-unggahan video yang terpotong, sehingga dapat menimbulkan kontrapersepsi. Nah, di sini terdapat beberapa solusi dari permasalahan yang sedang kita bahas. Yang pertama yaitu tidak fanatik. Kemudian yang kedua yaitu menyaring informasi yang kita dapat, melihat fakta yang ada, kemudian jika terbukti kebenarannya maka kita dapat menerimanya atau menyebarkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu membaca informasi secara menyeluruh dari judul hingga isinya, karena terdapat beberapa informasi yang memiliki judul yang provokatif. Kemudian yang keempat yaitu dengan mentaati peraturan yang ada dengan tidak menyebarkan berita hoax atau informasi yang keliru dengan sengaja. Kemudian yang kelima yaitu dari pemerintah diperlukannya monitoring media sosial khususnya pada masa kampanye. Kemudian ada dampak yang ditimbulkan yaitu putusnya tali pertemanan dan juga persaudaraan karena perbedaan pendapat dan juga pilihan. Lalu terjadinya permusuhan dan perpecahan yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak harmonis. Pendapat dari kelompok kami terkait masalah tersebut adalah pemilihan presiden tahun ini menjadi salah satu topik panas di media sosial. Beberapa situs media sosial seperti Twitter dan Instagram hampir setiap hari membahas topik mengenai pemilihan presiden. Dengan adanya perbedaan pilihan dan pendapat menjadikan antar pendukung pasangan calon ini saling berdebat. Bahkan terjadi pertengkaran di kolom komentar media sosial. Selanjutnya alasan. Pertengkaran ini juga didukung dengan adanya penyebaran hoaks. Telah beredar berbagai informasi salah dan keliru mengenai salah satu pasangan calon yang disebarkan oleh pendukung pasangan calon lainnya. Hal ini dibuktikan dengan beredarnya hoaks seperti adanya informasi bahwa salah satu paslon telah terlibat korupsi EKTP. Namun faktanya tidak demikian dan tidak ditemukan buktinya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua KPK, Firly Bahuri, sampai hari ini kita belum menemukan adanya bukti. Apabila ada pihak yang diduga terlibat dalam suatu perkara, namun alat bukti tersebut tidak kuat, maka harus dihentikan. Kalau kita menyebut seseorang tanpa bukti, itu keliru. Agar masalah tersebut bermula dari penyebaran hoaks oleh pendukung pasangan calon yang tidak takut dengan konsekuensi perbuatannya, dikarenakan ketidaktegasan aparat hukum dalam menindaklanjuti penyebaran hoaks di media sosial pada masa kampanye, sehingga masyarakat merasa lebih bebas untuk menjelek-jelekan atau menyebarkan berbagai informasi keliru mengenai pasangan calon presiden yang berbeda dari pilihannya. Oleh karena itu, pemerintah sepatutnya mempertegas peraturan adab bermedsos yang telah ada khususnya pada masa kampanye. Jika masalah ini tidak ditangani, maka akan menyebabkan pertengkaran bahkan perpecahan di lingkungan masyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu ada bukti. Jadi bukti pertama yaitu ada Haryadi Lugito yang pernah memutus hubungan pertemanan dengan temannya di media sosial yaitu Facebook karena efek dukungan kepada salah satu calon presiden yang menggila. Kemudian ada Rusmiati Kusuma yang memutus hubungan pertemanan juga di media sosial karena awalnya temannya hanya memposting mengenai agama saja. Makanya dia like, kemudian pada waktu masa kampanye temannya ini memposting mengenai politik yang dia kira itu isinya hanya fitnah dan hanya mengotori kalau dibaca. Makanya dia putuskan hubungan pertemanannya. Kemudian ada Sururi yang terpaksa
mundur dari grup WhatsApp teman SMA-nya karena adminnya memposting mengenai foto calon presiden tertentu setiap hari. Setelah itu, yaitu ada dari anonim yang pernah memutus hubungan pertemanannya karena pada waktu buka bersama di bulan puasa ada temannya yang bagi-bagi selebaran pada waktu kampanye. Setelah bubaran, dia langsung meng-cut off temannya dengan cara memblokir dari BBM dan juga WhatsApp. Lalu bukti selanjutnya yaitu ada berita dari turnbackhoax.id yang dimana judul beritanya yaitu mengenai tentara Cina masuk Indonesia karena Prabowo Gibran kalah dalam Pilpres 2024. Kemudian ada postingan di Twitter yang mengatakan bahwasannya penyebab utama dari timnas Indonesia kalah 2024 dari Uzbekistan itu karena pendukung Prabowo Gibran sejak awal sudah mendoakan melalui postingan Twitter yang dimana postingan Twitter tersebut adalah berita hoax yang mereka bikin dan juga mereka sebarkan. Oleh karena itu, diharapkan dari masing-masing individu pendukung pasangan calon untuk tidak mengikuti sikap egoismenya dan fanatismenya dengan tidak menyebarkan berita hoax atau informasi keliru mengenai pasangan calon yang lain. Kemudian, dari aparat hukum diharapkan melakukan monitoring media sosial, khususnya pada masa kampanye, sehingga terjadi kedamaian, ketentraman pada masa pemilu dan tidak terjadi permusuhan, pertengkaran, dan perselisihan di lingkungan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.